Baik, selamat pagi semuanya teman-teman UMKM binaan dari Telkom Indonesia. Hadir kembali bersama saya Coach Dani. Kita akan membawakan pelatihan kedua terkait dengan bisnis model Canvas for UMKM. Ya, buat teman-teman ini penting banget ya buat teman-teman semuanya dalam membuat suatu bisnis gitu ya. Teman-teman harus memiliki bisnis model kanvasnya gitu supaya apa nanti bisnis teman-teman ini bisa lebih jelas gitu ya dan lebih terarah. Nah, saya di sini akan memberikan beberapa materi yang akan saya sharing bersama teman-teman yang rasanya akan sangat mudah dipahami langkah-langkahnya seperti apa supaya nanti teman-teman bisa bisnisnya lebih tumbuh dan juga berkelanjutan gitu ya. Nah, ini izin memperkenalkan kembali saya Kos Dani, founder dari bisajadi.co.id di mana saya dipercaya menjadi trainer gitu ya bersama Telkom Indonesia untuk memberikan beberapa materi, ada 6 modul gitu ya, series yang nanti akan kita berikan dalam bentuk rekaman video. Nah, teman-teman, di sini siapa yang masih teman-teman berbisnis tuh hanya untuk sekedar jualan. Jadi yang perlu teman-teman pahami ya, berjualan dengan berbisnis itu sangat berbeda ya. Jadi jualan itu sama seperti dengan pedagang. Bisnis itu tidak sama seperti pedagang, tapi pada dasarnya bisnis dan jualan sama-sama menghasilkan gitu ya. Tapi masih banyak nih pelaku UMKM gitu ya yang masih bingung saya ini fokusnya jualan atau lebih ke bisnis ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin sering dialami sama teman-teman UMKM. Misalnya gitu ya mulai dari produk yang bagus tapi kok susah laku padahal rasanya enak, kualitasnya bagus, tapi kok jualnya susah gitu ya. Yang kedua tuh promosi terus menerus ya, tapi penjualannya nggak stabil. Banyak tuh orang tuh bikin konten gitu ya promosi 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 aja gitu ya sehingga banyak orang tuh kayaknya bosen gitu ya melihat konten dari kita sehingga orang tuh nggak interest gitu ya nggak aware dengan produk yang kita tawarkan gitu ya. Yang selanjutnya tuh harga ditentukan berdasarkan kompetitor. Padahal kan kita tahu ya ada 3 pemetaan dalam menentukan harga itu bisa berdasarkan bahan baku ataupun HPP. Yang kedua adalah berdasarkan kompetitor. Yang ketiga adalah berdasarkan value. Jadi kalau ketika kita memberikan produk gitu ya dengan penentuan harga berdasarkan value berarti ada nilai lebih gitu ya. Seperti halnya ketika kita berjualan brand mobil gitu ya. Kan mobil itu sebenarnya sama-sama untuk sebagai alat transportasi. Tapi kenapa mobil itu ada yang harganya dimulai dari 200 juta gitu ya, bahkan sampai puluhan miliar. Padahal dari sisi fungsi itu sama. Nah, berarti ada value di dalamnya yang diberikan kepada customer sehingga menjadikan nilainya tersebut menjadi nilai plus gitu ya, sehingga membuat harga pun menjadi harga yang memang eh, apa namanya yang bisa menghasilkan keuntungan yang berlebih gitu. Selanjutnya ada yang banyak pelanggan gitu ya, tapi untungnya kok kecil. Nah, ini apa nih yang salah? Kita harus bedah gitu ya buat teman-teman. Kenapa kita customer kita banyak, tapi kok untungnya kecil nih? Berarti ada yang salah. Apakah dari produksinya, apakah dari penentuan HPP-nya gitu, atau ada beberapa item-item lain yang memang dirasa eh, bisa membuat eh, apa namanya beban penjualan kita ini menjadi lebih berat gitu ya. Terus bingung siapa pelanggan utama. Jadi teman-teman ini harus petakan gitu. Siapa sih sebenarnya pelanggan utama kita gitu ya. Nah, terus ada lagi yang semua pekerjaannya masih dikerjakan sendiri. Nah, rasanya masih banyak ya teman-teman di sini CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi semuanya kita kerjain sendiri. Mulai dari produksi, memasarkan, ngomongin digitalnya, pasarin secara digitalnya, online, offline gitu ya bikin strateginya. Nah, ini kita masih kita sendiri, tapi itu biasanya karena kita belum mampu untuk mengembangkan satu usaha kita atau memang teman-teman ini masih fokusnya sama jualan. Yang penting hari ini menghasilkan. Nah, jadi kita berharap teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini teman-teman mulai memetakan gitu ya dengan bis kanvas supaya nanti teman-teman juga akan lebih mudah arah perjalanan bis teman-teman ini mau kemana gitu. Jadi teman-teman bisa fokus pada produk yang nanti teman-teman jual gitu ya. Fokus pada sistem dan pertumbuhan bisnis dan juga profitnya dan juga tujuannya juga bisa lebih berkembang dan juga
berkelanjutan. Karena banyak banget nih bisnis yang datang gitu ya, dan pergi begitu aja gitu. Kenapa ya? Mungkin tadi tidak ada bisnis model kanvas yang dibuat sehingga bisnisnya tidak terarah gitu. Nah, apa sih bisnis model kanvas gitu ya? Pertama, teman-teman mesti melihat siapa sih yang akan menjadi pelanggan kita. Apakah pelanggan kita tuh dewasa, anak-anak, atau remaja, perempuan, ataupun laki-laki. Kita harus mengetahui siapa yang nanti akan menjadi pelanggan kita. Yang kedua, nilai yang kita tawarkan. Ya, teman-teman, ketika memiliki suatu produk, nilai apa sih yang bisa kita berikan kepada customer kita gitu ya. Apakah dalam bentuk solusi yang tepat, apakah dalam bentuk kepraktisan, mudah dibawa gitu, atau memang berkualitas dan memiliki manfaat yang lebih ya. Coba teman-teman pastikan dicek kembali ya gitu ya. Dari nilai yang ditawarkan ini apakah ada keempatnya atau ada salah satunya gitu ya. Yang ketiga, ya, bagaimana kita menjangkau dan melayani mereka? Apakah melalui toko, outlet offline ataupun lewat online store gitu ya, di marketplace ya, di TikTok, di Tokopedia, di Bukalapak atau Blibli.com gitu ya, ataupun di Shopee gitu ya, atau di media sosial gitu ya, baik itu di Instagram, Facebook gitu ya, ataupun di TikTok. Atau memang kita punya partner ataupun komunitas, jadi mungkin kita punya reseller, distributor ataupun agen. Selanjutnya, yang keempat adalah dari mana sih bisnis bisa mendapatkan pendapatan gitu ya atau keuntungan ya. Nah, ini teman-teman harus tahu gitu ya, mana yang paling menguntungkan. Ada yang jumlahnya kecil gitu ya, tapi secara apa namanya? Secara margin besar gitu ya. Ada yang juga memang kuantitinya banyak, marginnya kecil, tapi karena kuantitinya banyak juga ketutup. Jadi ada beberapa nih yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kita ada 9 poin utama gitu ya dalam membuat suatu bisnis model kanvas gitu ya. Mulai dari poin satu, misalnya teman-teman tentukan dulu nih customer segmennya. Apakah bentuknya individu gitu ya, ataupun B2B, bisnis perusahaan, ataupun segmen pasar khusus gitu ya, atau memang B2G ya, bisnis tuh government, lebih ke pemerintahan gitu. Selanjutnya teman-teman juga bisa memetakan lagi customer relationship-nya seperti apa gitu ya, bagaimana kita bisa membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Apakah teman-teman memiliki layanan pelanggan 24 jam dalam 7 hari gitu ya, atau teman-teman memiliki komunitas gitu ya, sehingga teman-teman bisa memberikan edukasi informasi apapun bentuknya gitu ya, ketika nanti mungkin ada masalah ataupun ada pertanyaan yang bisa kita beritahukan gitu ya ke mereka. Nah, yang paling penting juga program loyalitas. Ini juga penting ya, karena banyak banget nih reseller-reseller, distributor tuh sekarang gampang berpindah ya. Kenapa? Karena ya sudah dunia ini sudah terbuka secara digital. Mereka bisa mencari barang di mana aja lewat Google, lewat TikTok, lewat YouTube gitu ya. Ketika kita tidak bisa memberikan loyalitas program kepada pelanggan kita ataupun kepada partner kita, yang terjadi mereka akan berpindah ke tempat yang lain gitu ya. Selanjutnya adalah belikan dukungan yang berkelanjutan gitu, entah itu dalam bentuk konten promosi gitu ya, ataupun informasi, ataupun hal-hal lain yang bisa meningkatkan relationship kita bersama customer kita. Yang ketiga, channelnya nih ya, bagaimana kita bisa menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Apakah nanti bisa melalui media sosial gitu ya, ataupun lewat website, toko fisik, gerai, kemitraan, distributor, atau ya kita bisa komunikasi langsung melalui WhatsApp gitu ya, atau kita bisa by phone gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan gitu ya, orang pada saat berinteraksi dan untuk mempercepat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka langsung memutuskan membeli barang. Yang keempat nih ya, value proposition. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu ya, kira-kira dari produk yang kita tawarkan itu ada value nggak, ada nilai lebih nggak sih dibandingkan dengan kompetitor? Apakah dari sisi layanan produk berkualitas ataupun memang produknya memang bagus gitu ya. Yang kedua, solusi untuk masalah pelanggan ada atau enggak ya. Kemarin saya sempat melihat ada salah satu mobil listrik gitu ya yang terkendala mati di jalan, mogok di jalan, nggak bisa paralel, terus banyak banget kerusakan-kerusakannya, tapi apa namanya layanan solusi dari masalah tersebut itu sangat lambat sehingga lebih cepat menyebar di media sosial yang mengakibatkan turunnya penjualan dari mobil listrik itu atau turunnya dari pamor dari brand tersebut gitu ya.
Nah, terus apa selanjutnya misalnya inovasi ataupun nilai nilai uniknya gitu ya. Apakah kalau mobil bisa pakai sendiri, kalau cemilan apakah memang bisa menyehatkan gitu ya atau misal aman dari gula dan lain sebagainya. Lalu key activity-nya gitu ya. Nah, ini aktivitas utama yang harus teman-teman lihat ya terkait dengan pengembangan produk dan layanannya bagaimana. Lalu sistem pemasaran, penjualan, operasional ya. Dan teman-teman juga harus terus melakukan riset dan inovasi gitu. Banyak banget perusahaan bisnis yang tenggelam karena tidak adanya riset dan inovasi produk ke depannya sehingga orang tuh berlomba-lomba gitu ya untuk terus membuat produknya juga menjadi lebih baik gitu ya. Entahkah misalnya inovasi dari sisi antrian itu kan penting banget ya ketika orang beli ke suatu tempat ngantri terlalu lama gitu ya, ataupun pesanannya terlalu lama itu kita harus harus melakukan riset gitu supaya apa? Supaya eh, hubungan antara kita dengan customer tuh tetap terjaga gitu ya. Lalu sisi resource juga ya sumber daya yang kita butuhkan. Nah, ini juga tak kalah penting teman-teman harus paham sumber daya manusianya, bagaimana misalnya tim produksinya, tim salesnya, tim marketingnya gitu ya, ataupun teknologi dan infrastruktur yang teman-teman harus miliki gitu ya. Dan tentunya ini akan sangat bersinggungan dengan modal dan juga keuangan. Tak lupa aset dan hak kekayaan intelektual itu juga penting ya buat teman karena ini banyak sekali kasus kejadian yang sekarang tuh orang banyak mengambil keuntungan gitu ya dengan mencari masalah eh, pada pelaku usaha lain gitu ya dibandingkan dia menjual satu produk. Misalnya dia ada masalah dengan aset ataupun hakinya gitu ya, bermasalah dengan perizinannya, BP POM-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadikan bis kita malah jadi terganggu gitu ya. Terus gini partner gitu ya, siapa sih pemasoknya, suppliernya gitu, gak ada nggak pemasok cadangannya? Kita khawatir misalnya pemasok utama misalnya tiba-tiba ada masalah, barangnya tidak bisa support ke kita, tidak bisa supply sehingga mengakibatkan terhambatnya produksi gitu ya. Ataupun mitra-mitra lainnya gitu ya. Nah, revenue streamnya kita juga harus paham nanti kira-kira kita nih dapat revenue streamnya itu dari mana sih? Apakah dari penjualan produk ataupun dari layanan yang kita berikan gitu ya. Apakah dalam bentuk langganan, subscription gitu ya, ataupun license dan juga kemitraan gitu ya. Atau juga bisa dapat gitu ya dari iklan dan komisi. Biasanya para konten kreator gitu ya, selain menjual produknya sebagai afiliator, sebagai konten kreator, tapi di konten-kontennya dapat juga nih pendapatan ada iklan dan juga komisi. Nah, yang kesembilan adalah cost structure-nya. Jadi, teman-teman nanti harus petakan biaya apa saja sih ketika kita membuat suatu bisnis mulai dari operasional, infrastruktur, pemasaran, SDM-nya, dan juga teknologi yang diperlukan. Apakah memerlukan teknologi yang memang membutuhkan biaya yang besar gitu ya, atau kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana dulu ya. Sehingga kita juga bisa apa namanya membuat gitu ya, gambaran bis itu kira-kira perlu diinvestasi di angka berapa. Ya, jadi alur strategi bisnya adalah yang pertama pelanggannya, customernya, yang kedua adalah nilai ataupun value dari bisnis kita ya, yang terakhir adalah keuangan yang kita miliki ataupun permodalan. Jadi buat teman-teman juga permodalan untuk bisnis awal saya tidak menyarankan teman-teman untuk meminjam pinjaman ya, tapi teman-teman bisa mulai dengan yang paling sederhana gitu ya, paling mudah, paling kecil dan gunakan modal yang ada di miliki teman-teman entah itu modal pribadi gitu ya ataupun aset yang ada. Kalau belum ada ya teman-teman bisa mulai menjadi afiliator ataupun reseller karena sekarang ini zamannya sudah sangat gampang, sangat mudah gitu ya untuk bisa menghasilkan suatu usaha dan menghasilkan suatu penghasilan gitu ya. Nah, di sini ada latihan ya. Jadi buat teman-teman nanti terkait dengan customer segment ya. Jadi banyak UMKM itu merasa dia punya produk gitu ya. Tapi tuh jualannya tuh pengennya tuh apa ya, targetnya tuh terlalu luas sehingga tidak terukur. Jadi dia punya produk itu untuk semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, anak muda gitu ya, remaja gitu ya. Nah, di dalam suatu bisnis itu teman-teman tidak bisa gitu ya membuat suatu produk yang
terlalu luas. Artinya ini produk bisa untuk semua orang, tapi harus dipecahkan ya, harus spesifik. Kayak jamu mungkin buat orang tua, misalnya jamu tolak angin gitu. Tapi untuk anak-anak ada namanya tolak angin anak-anak gitu. Jadi memang harus dipisahkan ya, nggak boleh terlalu sama. Nah, di sini ada rekomendasinya lebih spesifik. Misalnya teman-teman cari bisnis yang menggabungkan antara demografi, kebutuhan dengan konteks yang mau teman-teman berikan gitu ya. Misalnya ibu yang bekerja antara usia 25 sampai 40 tahun, tinggalnya di perkotaan, yang membutuhkan makanan praktis untuk keluarga karena biasanya gitu ya, ibu-ibu yang di usia 25 sampai 40 tahun gitu kan. Terus mereka bekerja gitu ya, butuh suplai produk makanan yang praktis gitu ya untuk dibawa untuk keluarganya. Karena mungkin anak-anak sekolah belum, kita belum siapin sarapan karena kesibukan orang tuanya bekerja. Jadi kita nih, oh berarti kita butuh suatu produk gitu ya yang bisa memudahkan para ibu-ibu yang memang bekerja di usia 25 sampai 40 tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Jadi dia bisa secara praktis gitu ya, tidak harus menyiapkan sarapan, tapi bisa membawa sarapannya itu ke kantor gitu. Nah, ini customer persona. Jadi buat teman-teman, contohnya adalah teman-teman harus melihat seperti gambar sebelah kanan. Misalnya ini ada Ibu Rina, 34 tahun ya. Ini contoh aja. Profil singkatnya karyawan, swasta, ibu dua anak, membutuhkan layanan praktis karena tidak punya banyak waktu memasak gitu. Jadi persona yang baik berdasarkan observasi nyata, bukan asumsi. Ya, jadi teman-teman ketika punya produk, oh saya mau bikin makanan praktis. Siapa sih yang menjadi target fokus saya untuk menjual produk tersebut. Oh, berarti kepada ibu rumah tangga yang umurnya 25 sampai 40 tahun yang memang bekerja. Jadi, teman-teman nanti bisa diisi ya seperti kolom yang ada di kiri saya, nama personanya apa gitu ya. Terus usianya, pekerjaannya, lokasinya, kebutuhannya, masalah yang dihadapi, kebutuhan membelinya apa, sama kenapa alasan dia untuk membeli produk kita. Ya, apakah mudah tadi bisa ke tokonya, bisa online, bisa dianterin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini harus teman-teman miliki dari salah satu customer personanya gitu ya. Nah, ini ada value proposition ya. Jangan pernah bilang bahwa produk kita berkualitas, tapi yang kita bisa rekomendasikan bagus itu misalnya Laundry Express, kalau teman-teman misalnya usahanya laundry ya. Jadi Laundry Express 24 jam untuk para pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan pakaian bersih tanpa harus menunggu berhari-hari. Nah, ini kan banyak tuh para pekerja gitu ya yang sibuk kan setiap hari Senin sampai Jumat mereka bekerja atau mahasiswa hari Senin sampai hari Sabtu dia harus kuliah gitu ya harus belajar sedangkan pakaian mungkin sehari bisa ganti 2 sampai 3 kali 3 set juga gitu ya sehingga kalau nyuci sendiri rada repot gitu ya apalagi kalau memang mereka ngekos gitu ya, di mana tempat kosannya tidak possible untuk di apa menaruh mesin cuci gitu. Jadi sehingga kita harus cuci sendiri atau pilihan alternatifnya adalah laundry gitu ya karena mungkin ada keterbatasan tempat. Jadi teman-teman harus tahu nih secara formula value propositionnya itu yaitu pertama siapa, yang kedua masalah yang dihadapinya apa, lalu hadirkan solusi dari masalah tersebut ya yang bisa teman-teman tambahkan manfaatnya. Jadi ada laundry itu kan misalnya bahkan sekarang mungkin laundry gitu ya, bukan 24 jam ya. Mungkin 6 jam gitu karena udah berlomba-lomba ya. 1 jam nyuci, 1 jam udah misalnya menggunakan mesin pengering, 1 jamnya lagi sudah disetrika gitu ya, 1 jam lagi pengiriman. Jadi bahkan bisa dibilang di bawah 6 jam misalnya ya gitu. Udah sangat ekspres gitu ya. Tapi memang harga akan mempengaruhi gitu ya. Nah, sehingga kita juga apa namanya akan memiliki beberapa apa ya namanya beberapa alternatif gitu ya dari lini bisnis teman-teman terkait dengan produk yang mau teman-teman jual. Ini adalah sebagai latihan aja nanti buat teman-teman gitu ya. Saya misalnya eh, membantu siapa ya yang mengalami masalahnya apa dengan menyediakan solusinya apa sehingga mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan ini contoh aja teman-teman nanti ini sama hal seperti tadi yang persona tadi ya gitu ya. Jadi misalnya saya membantu ibu pekerja yang tidak punya waktu memasak dengan menyediakan frozen food yang siap masak sehingga mereka dapat menyiapkan makanan keluarga dengan cepat gitu ya. Nah, ini coba jadi tugas teman-teman untuk membuat
satu value proposition dari bisnis teman-teman. Kalau bisnisnya ada beberapa, dibuat juga gitu ya, beberapa value propositionnya dari bisnis tersebut. Yang ketiga adalah channel ya, bagaimana pelanggan bisa menemukan pembeli teman-teman. Nah, apakah melalui toko, booth, event, reseller ataupun komunitas gitu ya. Jadi banyak channel distribusi, ada dua, ada offline dan juga ada online. Tapi offline dan online itu juga terbagi beberapa gitu ya. Ada tadi toko bisa bikin event, booth, misalnya bazar UMKM yang disediakan oleh Telkom gitu ya. Atau teman-teman bisa melakukan media online gitu ya melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Marketplace, dan website. Jadi saran saya, teman-teman tuh sebenarnya kalau mau bisnis ya harus memiliki kedua channel distribusi offline dan online gitu ya, dan memiliki saluran penjualan yang tepat ya, yang tepat. Jadi saluran penjualan banyak gitu ya. Misalnya marketplace banyak nih, teman-teman jangan banyak-banyak, pilih aja dulu salah satu untuk dioptimalkan. Nanti ketika sudah bagus, teman-teman bisa menambah marketplace lainnya. Jadi jangan semua marketplace teman-teman bikin gitu ya. Terus apalagi nih, oh, penjualan langsung toko, bikin booth event dan lain sebagainya. Tapi mulailah bertahap dari yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman customer journey-nya atau perjalanan dari customer tuh datang bagaimana sih? Ya pertama teman-teman mereka tuh harus kenal dulu sama produk kita, lalu tertarik gitu ya. Tertarik, dia biasa kalau udah tertarik pasti bertanya gitu ya. Kita punya produk apa aja nih gitu ya. Ukurannya, manfaatnya, rasanya gitu. Lalu mereka akan membeli. Nah, membelinya ini melalui mana gitu ya. Jangan sampai membeli produknya misalnya hanya bisa melalui WhatsApp, telepon. Jadi harus fleksibel ya karena ada khawatir juga kalau lewat WhatsApp belum kenal, takutnya kena tipu dan sebagainya. Harus siapkan payment gateway melalui link di marketplace. Kalau punya website justru akan sangat lebih bagus lagi ya sehingga mereka akan lebih percaya gitu ya sama bisnisnya teman-teman. Dan sekarang website itu sudah sangat murah gitu. Nanti buat teman-teman yang mau butuh website juga bisa ya kontak saya. Nanti saya akan kasih linknya gitu ya untuk bikin website yang harganya memang cukup terjangkau ya buat teman-teman. Selanjutnya adalah rekomendasikan. Nah, ini penting banget ya karena istilahnya mouth to mouth gitu ya. Dari mulut ke mulut, ketika orang senang gitu ya melihat produk kita di Instagram, di TikTok, mereka akan share, membagikan gitu ya ke teman-temannya ataupun merepost postingan kita gitu. Ataupun di marketplace dia akan memberikan testimoni-testimoni yang eh, positif lah kita bilang. Selanjutnya, customer relationship itu misalnya ya, jangan pernah pertanyaannya tuh yang bagaimana sih mendapatkan pelanggan gitu ya. Tapi bagaimana caranya membuat pelanggan itu membeli lagi gitu. Jadi ini yang kita sadari banyak pengusaha itu masih konsepnya tuh konsep sales gitu. Yang penting hari ini kejual ya. Nah, kalau konsep marketing itu berbeda dengan konsep sales ya. Walaupun ujungnya adalah terjadinya transaksi, tapi konsep marketing itu bagaimana caranya orang yang beli itu bisa menjadi pelanggan dan beli lagi gitu ya. Nah, salah satunya apa? Dengan cara membangun komunitas pelanggan ya sebagai wadah loyalitas dan interaksi jangka panjang. Ada forum pelanggan, ada grup WhatsApp, media sosial ya. Ataupun nanti teman-teman bikin event dan loyalty program, ataupun nanti kolaborasi juga dengan pelanggan-pelanggan setia teman-teman ya. Bisa dengan cara follow up di WhatsApp, bikin loyalty point, ataupun bikin voucher repeat order. Nah, kita aja kalau misalnya ke Alfamart gitu ya, Indomart itu selalu ditanya, apa ada apa namanya punya members nggak gitu. Itu kan nanti mungkin dari members itu bisa mendapatkan voucher ataupun bisa misalnya mendapatkan potongan harga gitu ya. Nah, yang paling penting juga after salesnya ya, ataupun servisnya, layanannya ketika nanti ada masalah dengan produknya, entah itu produknya hancur ataupun misal pengirimannya lama ya. Jadi teman-teman harus bangun komunitas pelanggan ya untuk loyalitas jangka panjang ya, supaya apa? Bisnis ini tetap bisa berkelanjutan gitu ya, bisa tetap bertumbuh gitu. Selanjutnya, di sini ada revenue stream. Nah, revenue stream itu teman-teman harus bisa memetakan gitu ya. Kira-kira apa sih yang menghasilkan dari bisnis saya? Atau dalam artian
produknya itu produk apa sih, kan ada produk hero, produk utama ataupun produk pelengkap gitu ya. Kayak coffee shop misalnya, itu kan produk utamanya misalnya kopi ya, tapi ada produk pelengkapnya misalnya, misalnya ada cemilan, ada makanan. Jadi ketika kita sekarang pergi ke coffee shop gitu ya, walaupun produk utamanya kopi ya, kadang-kadang tuh justru produk pelengkapnya yang apa ya, menghasilkan revenue yang besar padahal produk utamanya kopi. Atau sebaliknya, ada beberapa tuh produk utama gitu ya, misalnya kopi shop kayak kopi kenangan gitu ya, produk pelengkapnya roti, itu malah memang lebih besarnya di produk utamanya. Nah, jadi ini teman-teman harus bisa membedah gitu ya, produk apa saja sih yang bisa menghasilkan gitu ya dari sisi revenue stream punya kita bisnisnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada contohnya makanan gitu ya, makanan dan minuman. Ada juga teman-teman bisa jualan nasi goreng, tapi ternyata teman-teman juga bikin paket catering juga. Jadi bukan cuma bikin nasi gorengnya, tapi bikin paket cateringnya, ada makanan ataupun ada minumannya gitu ya. Bahkan teman-teman juga menjual ada frozen foodnya gitu. Kayak kemarin saya makan iga bakar gitu ya di salah satu bukan kafe sih, UMKM gitu ya, produk UMKM. Tapi ternyata dia menyediakan food frozennya. Jadi ada daging-daging slice-nya yang dia jual, ada daging potongnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi macam-macam daging frozen dia jual gitu. Selain dia menjual produk yang sudah siap jadi, bahkan di situ juga dia apa namanya, menyediakan jasa catering. Jadi kalau ada acara, kegiatan gitu ya, dia bisa apa ya? Bisa mempersiapkan semua alat masaknya gitu, bakar di tempat gitu, dan menggunakan paket dan promosi lain sebagainya gitu. Jadi itu eh, sangat penting ya. Jadi kita jangan sampai fokus sama satu produk yang bisa kita jual di satu tempat, tapi kita bagaimana caranya punya produk ini bisa kita jual di beberapa tempat gitu ya, baik itu dalam bentuk frozennya, dalam bentuk catering dan sebagainya. Jadi revenue system itu ditambah paket produknya ya, ataupun langganan ataupun layanan tambahan lainnya. Jadi, dan ini frekuensinya juga bisa dilihat ya. Ini harus dianalisa, mungkin bisa per 1 bulan gitu ya. 1 bulan ini produk A lebih banyak apa lebih sedikit gitu ya. Produk B, produk C seperti apa. Nanti dianalisa. Ketika nanti kita ngelihat, oh produk A banyak banget nih, berarti kita bagaimana caranya mempertahankan produk A atau meningkatkan gitu ya. Terus yang produk C, yang produknya kurang, itu bagaimana kita bisa apa namanya, mengevaluasi gitu ya, dan kita tingkatkan apa yang salah, apa yang kurang, supaya nanti mungkin bisa sama-sama stabil gitu ya. Nah, di sini ada key resource ya, jadi mulai SDM gitu ya, ataupun dari secara fisik, infrastruktur ya, toko, mesin ataupun kendaraan gitu ya, ataupun digitalnya, database pelanggan juga penting, teman-teman harus punya gitu ya, untuk bisa mungkin nanti di follow up kembali database, apalagi kalau misalnya teman-teman sampai tahu hari ulang tahunnya gitu ya, lalu diucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu, kita lagi ada promosi dari produk apa misalnya kebab Bapak Dani gitu ya. Terus financial gitu ya. Ini juga modal cash flow juga jangan sampai apa ya, kecampur dengan urusan personal ataupun pribadi, ya pastikan dipisahkan, atau bisa juga teman-teman juga apa namanya, laba ditahannya. Jadi setiap penjualan laba ditahan 10% gitu ataupun 20%, termasuk untuk budget marketingnya gitu ya. Dan juga jangan lupa intangible dari brand, resep dan hak cipta yang memang harus memiliki standarisasi gitu ya. Jangan sampai teman-teman juga apa namanya, punya resep tapi setiap toko kok rasanya beda, setiap setiap outlet kok apa ya namanya, dagingnya kok beda, ini lebih besar, ini lebih kecil dan sebagainya, ataupun nggak sama, sehingga tidak ada apa namanya, konsistensinya gitu ya di dalam produk yang Bapak Ibu jual. Nah, ini juga teman-teman tugasnya adalah nanti menuliskan 5 sumber daya yang paling penting dalam bisnis teman-teman gitu ya. Oke. Yang ketujuh, ya ini key activity-nya. Pertama-tama tapi teman-teman cari gitu ya. Kira-kira beli bahannya di mana sih? Apakah di pasar, online, offline, nanti teman-teman list gitu ya. Lalu produksinya bagaimana, QC-nya, packaging, promosi, penjualan, pengiriman sampai dengan follow up. Nah, aktivitas ini teman-teman jangan sampai ada yang bermasalah gitu ya. Kalau ada masalah, kemungkinan besar bisa ada masalah terkait dengan bahan, berarti kita harus cari alternatifnya. Jadi harus ditambahin gitu ya. Jadi misalnya beli bahannya ke A, cari alternatif bahan B. Atau apakah di bahan B misalnya ternyata lebih efisien, lebih enak atau lebih murah gitu, ataupun dari supplier dan sebagainya.
gitu ya. Packaging juga pastikan teman-teman dicek lagi ya packaging, karena kan sekarang packaging banyak juga yang murah, yang promo-promo. Jadi jangan udah satu terus gitu. Kita nggak apa-apa coba lagi, misal packaging tempat langganan 8.000 satu packagingnya. Kita cari siapa tahu ada yang lebih murah gitu ya. Gitu. Terus pengiriman juga kan sekarang ada banyak juga alternatifnya gitu ya. Yang kedelapan, key partnernya, ya, supplier, reseller, distributor, kurir, marketplace, kita ini kita harus memang apa ya, harus kita perhatikan juga ya key partner ini, karena ini mitra yang sangat penting yang bisa mendukung penjualan dari kita punya produk gitu ya, terkait dengan supplier, distributor kita, reseller gitu ya, kerjasama, marketplace juga ya, influencer, komunitas ya, ataupun ada beberapa vendor yang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi kalau misal teman-teman baru punya tiga, nggak apa-apa. Nanti teman-teman tinggal ditambahkan aja. Kalau lebih lengkap itu sangat apa namanya, bisa lebih lebih baik gitu ya. Karena kita tuh nggak, jangan jualannya, apalagi teman-teman UMKM banyak kan jualannya masih sendiri nih, belum punya reseller, harus dibikin resellernya ya. Atau jualannya masih offline nih, teman-teman harus punya marketplace-nya ya. Atau teman-teman mungkin mulai coba dengan menggunakan influencer. Banyak kok influencer, KOL yang bisa kerjasama, misalnya barter dengan produk gitu ya, ataupun dengan harga-harga yang murah. Tentunya nanti harus dievaluasi ya, jangan juga baru bikin usaha gitu ya teman-teman udah langsung pakai, wah saya pakai influencer nih gitu ya, ataupun langsung pakai vendor nih gitu ya. Nah ini vendor juga harus jelas ya, ini vendornya sebagai apa. Ada juga kan sekarang beberapa vendor yang bisa bantu teman-teman untuk misalnya membantu penjualan digital marketing ya. Nanti itu selagi masih masuk, punya anggarannya, budgetnya masuk gitu ya, terus juga hasilnya juga sesuai gitu ya dengan apa yang kita keluarkan, ya teman-teman bisa terus berjalan itu. Tapi lama-lama teman-teman juga harus punya istilahnya tim yang secara apa ya, bergerak di apa namanya, tim internal ya, tim internalnya teman-teman gitu, sehingga bisa lebih apa namanya, mungkin akan lebih berhemat, dan teman-teman juga bisa lebih memaksimalkannya gitu dengan cara, oke di awal kita belajar pakai vendor untuk digital marketingnya, tapi lama-lama teman-teman harus paham, harus belajar, dan harus memulai dengan mengcreate gitu ya di bisnisnya teman-teman. Nah, di sini juga kita harus cari ya siapa partner yang membuat bisnis Anda tuh jadi lebih cepat, lebih murah, lebih kuat, dan lebih luas gitu ya. Nah, cost struktur atau biaya yang timbul tuh biasanya apa aja sih? Banyak ya. Bisa sewa, gaji, internet, software, dan lain-lain sebagainya. Ini teman-teman harus di apa namanya, dibedah ya. Berapa harga sewanya, gaji yang Bapak Ibu keluarkan berapa, bahan bakunya berapa, packaging, komisi, ongkir, subsidi, biaya promosi gitu ya. Banyak sekarang teman-teman saya sebagai afiliator gitu ya di marketplace juga banyak yang bisa dibilang nggak sedikit ya, banyak yang merasa penjualannya itu merasa berat. Beratnya kenapa? Karena banyak banget dibebankan biaya-biaya gitu ya, yang dimana marketplace ini sekarang bisa 26% sampai 40% loh. Ini luar biasa besarnya. Jadi kalau teman-teman punya produk harganya 100.000, marginnya 30% gitu ya, margin 30%, berarti kan HPP itu 700.000. Ya, sedangkan di marketplace misalkan potong 26%, ya teman-teman marginnya tinggal 4% aja. Ya, kalau 30%. Bayangkan kalau itu 26. Kalau misalnya dia marginnya 30%, sorry, biaya dari marketplace dibebankan 30%, berarti teman-teman nggak punya margin sama sekali. Nah, ini harus dihitung secara detail, ya, secara terperinci gitu ya. Karena mungkin idealnya saat ini untuk membuat suatu produk itu harus di atas 50%, ya. Bila perlu sampai 100% lah gitu ya dari HPP. Nah, produk apa sih yang seperti itu? Nah, kita harus coba cari ya. Bisa kalau saya ngitung-ngitung, misalnya kayak minuman gitu ya, itu rata-rata HPP-nya bisa bisa jadi eh, cuman 30% gitu ya. 70%-nya tuh udah margin tuh. Ya, apa ada juga yang HPP-nya tuh minuman yang harganya misalnya biaya 10.000 nih gitu ya. HPP-nya. Tapi pas kita jual bisa 20, bisa 25, bisa 30, misalnya kayak coffee shop teh manis gitu ya. Teh manis harganya 10.000 padahal modalnya ya paling 5.000 ya. Apa kalau misalnya gantinya jadi iced tea ya di cafe harganya 30.000, wah itu modalnya 5.000, keuntungannya bisa 25.000. Nah dari situ, nah nanti teman-teman bisa membuat langsung ke dalam bisnis kanvasnya gitu ya. Nah, di sini ada
bagaimana 9 blok BMC terlihat di bisnis nyata gitu. Ini contoh ya, ini contoh aja ada kedai kopi ya. Ini juga apa ya sangat sederhana ya, tapi nanti teman-teman tugasnya adalah membuat lebih detail lagi gitu ya. Di sini ada apa namanya kita melihat coffee shop, kedai kopi, customernya itu mahasiswa gitu, pekerja yang umurnya 18-35, value-nya terjangkau, tempatnya nyaman gitu, karena ada juga tuh beberapa coffee shop yang harganya tuh sangat mahal gitu ya, gitu mahal sih. Dan mahal, kadang-kadang mahal kalau enak sih nggak ada masalah ya, tapi ada juga mahal tapi standar gitu ya, biasa-biasa aja, sehingga jadinya coffee shopnya sepi gitu. Lalu channelnya dia mengandalkan Instagram, TikTok, ya Google Maps dan walk-in ataupun yang memang orang jalan di daerah tersebut ya. Bahkan sekarang banyak banget coffee shop, tempat makan yang terpencil, gang-gang kecil gitu ya. Mereka tuh ramai ya. Ramainya kenapa? Karena memaksimalkan, memanfaatkan ya Instagram dan juga TikTok. Ya, ditambah ada Google Maps-nya, jadi orang gampang nyarinya. Lewat TikTok dulu cari, lalu lihat Google Maps gitu ya, sehingga mereka bisa ketemu tempatnya. Revenue-nya ya ada kopi, makanan, ataupun paket meeting, resortnya barista, ya mesin tempat, activity-nya produksi, pelayanan, ya ada partnernya supplier, delivery, cost-nya sewa, bahan, gaji, listrik, marketing. Jadi sebenarnya sesederhana ini, tapi saya mau teman-teman nanti akan membuatnya lebih 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 detail lagi supaya apa nanti seperti ini ya. Jadi akan lebih memudahkan ya memetakannya gitu ya. Nah, ini studi kasus, ada sambal andalan ya, misalnya ini omsetnya 15 juta gitu, tapi profitnya 2 juta per bulan ya. Jadi marginnya cuma 13% ya. Bayangin kalau marginnya 13%. Tadi saya kasih contoh jualan di marketplace dengan biaya yang sampai 26% ya, berarti kita sudah minusnya banyak ya. Bahkan saya ada teman karena item produknya banyak banget, ternyata ada beberapa produk ya, jadi item produknya SKU-nya gitu ya, itu ada ratusan bahkan ribuan. Ternyata pas dicek ada beberapa produk yang mungkin 20 lebih unit produk yang ternyata secara marginnya tuh tipis banget. Jadi ketika dijual di marketplace gitu ya, banyak yang rugi gitu ya, banyak yang rugi. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah kenapa profitnya kecil, berarti kita harus cek ya, apakah tadi harga kita terlalu murah ya. Itu harus cek lagi, bisa berdasarkan biaya yang kita keluarkan gitu ya, ataupun berdasarkan kompetitor, ataupun berdasarkan value yang mau kita jual gitu ya. Atau packaging yang mahal, makanya dengan adanya Bisconfirm kita bisa melihat, oh packaging kita mahal banget nih. Kita bisa cari packaging alternatif gitu ya. Atau kita terlalu banyak diskonnya. Banyak UMKM tuh, oh promo, promo, promo. Ternyata dari promosi itu malah bikin boncos nih ya. Tapi ya memang ada beberapa di awal yang orang berpikir untuk promosi bakar duit. Sebenarnya itu sesuatu hal yang wajar gitu ya. Tapi kita terusnya harus ada ukurannya ya. Harus bisa mengukur batasannya. Supaya apa? Diskonnya tidak memberatkan eh, apa namanya biaya operasional kita ya. Terus mungkin pelanggan gak repeat nih. Nah, ini yang jadi tantangan adalah ketika belinya hanya satu kali beli sehingga kita capek ya bikin cari customer lagi, new customer lagi, customer baru lagi gitu ya. Atau promosi tidak fokus dan semua dijual dalam satuan. Harus bikin paket-paketan ya. Ada paket diskon, ada bundling gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Nanti kalau memang teman-teman ada kelompoknya, teman-teman juga bisa berdiskusi gitu ya. Apakah dari sisi customer, revenue, channel, value, cost, ataupun customer relationship-nya ya. Ini adalah praktek buat BMC-nya. Jadi dari yang 9 poin yang tadi saya jelaskan di slide-slide ini gitu ya. Setelah teman-teman bikin satu-satu ya, teman-teman nanti gambarkan dalam bentuk BMC bisnisnya gitu ya. Kurang lebih nanti seperti ini tampilannya, teman-teman list gitu ya. Dan ini gunanya nanti buat teman-teman evaluasi ya, buat teman-teman analisa gitu ya. Eh, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, di evaluasi bisnis model check up-nya ini ada beberapa, ini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apakah pelanggan saya udah spesifik atau belum? Ya, ini akan jadi pertanyaan teman-teman. Yang kedua, apakah masalah pelanggannya benar-benar nyata gitu ya? Apakah sesuai dengan realita yang ada di lapangan? Apakah value proposition saya juga jelas atau memang harus diperjelas lagi?
Apakah pelanggan mudah menemukan saya? Nah, ya jangan sampai teman-teman, wah belum punya Google Maps nih, ya, atau belum punya akun TikTok nih, atau belum punya Tokped nih, atau WA-nya nggak ada nih, gitu ya. Atau pas nyari di Instagram, ya nama tokonya nggak sama dengan produk yang teman-teman jual, sehingga ada kesulitan gitu ya gitu ya. Apa alasan pelanggan membeli kembali gitu. Itu teman-teman harus tahu loh ya. Biasanya kan tuh mungkin kita suka nyari atau nanya testimoni gitu. Kenapa Kak? Udah berapa kali beli? Kenapa beli di sini lagi? Itu kan perlu ya teman-teman tahu ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mengevaluasi produknya gitu. Kalau ada yang nggak beli, Bapak Ibu tanya, Kak, tuh, saya lihat kakak berdasarkan data misalnya, atau kakak pun pernah beli ya. Kenapa ya kak nggak pernah beli lagi? Apakah oh saya pindah rumahnya? Oh rasanya kurang bu. Wah, itu teman-teman juga harus bisa menerima ketika ada masukan dari pelanggan teman-teman gitu ya. Terus apakah revenue saya sehat dibandingkan biaya? Nah, ya ini harus dicek satu-satu ya. HPP ini penting banget ya teman-teman. Karena kalau ketika kita menjual dengan HPP yang salah, terus teman-teman sudah terlanjur rilis ya, mereka customer tuh kadang-kadang suka tidak terima dengan adanya kenaikan yang tiba-tiba karena dirasa wah ini penjualnya nggak konsisten nih gitu. Beda cerita ketika memang secara ekonomi ada perubahan gitu, misal dolar naik, mereka tuh oh ya udah dolar memang lagi naik gitu. Mereka mereka sadar penuh gitu ya untuk karena mereka juga sudah suka dengan produknya. Tapi ketika kita salah rilis produk karena HPP itu kan jadi masalah. Kalau beda-bedanya dikit tipis ya oke lah gitu. Tapi kalau bedanya kejauhan gitu ya, wah ternyata saya 13% nih harus dinaikin lagi 50%. Wah, itu kan terlalu tinggi ya. Kadang-kadang customer kaget. Jadi kita harus membuat pasar yang baru gitu ya. Terus apakah model bisnis ini bisa berkembang? Nah, ini eh, harus menjadi concern teman-teman. Apakah saya punya produk ini bisa berkembang nggak ya? Bisa nambah cabang atau enggak gitu ya? Bisa menghasilkan revenue sesuai yang saya harapkan nggak ya? Gitu. Ini akan menjadi target teman-teman. Nah, ini akan menjadi evaluasi ya. Teman-teman nanti bikin 7 hari ke depan berdasarkan tugas yang ada dari bisnis kanvas tadi gitu ya. Mulailah lakukan perbaikan ya. Apa saja yang bermasalah gitu ya dari 7 pertanyaan ini. Lalu kapan akan dilakukan perbaikan tersebut ya dan dimulai untuk di follow up. Nah, jadi ini closing terakhir ya. Jadi namanya bis itu bukan sekedar jualan ya, tapi teman-teman juga harus memiliki kekuatan di dalam produk yang bagus gitu ya, sehingga bisa memiliki pelanggan yang tepat gitu ya. Terus juga bisa berikan solusi yang jelas terkait dengan masalah yang dihadapi gitu ya. Terus juga cara menjualnya juga akan lebih tepat lagi, pendapatan juga akan lebih sehat gitu ya. Dan biayanya jadi terkontrol, jadi terkendali gitu ya. Nah, jadi di output di modul 2 ini ya, teman-teman, yang pertama apa tadi? Customer personanya teman-teman bikin. Yang kedua adalah value dari propositionnya gitu. Apa produk manfaatnya? Apakah tadi makanan minumannya sehat, non MSG, praktis ya dan sebagainya. Bisnis model kanvasnya tadi ada 9 poinnya. Lalu ada revenue dan cost reviewnya, teman-teman cek gitu ya. Dari hasil omsetnya sama keuntungannya itu berapa persen ya tadi kasusnya sambal tadi 13% gitu ya sama yang terakhir adalah 7 day action plan jadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan dari value apa nama bisnis model kanvas ini teman-teman coba evaluasi gitu ya. Apa saja yang menjadi masalahnya lalu kapan kita harus lakukan evaluasi itu dan kapan kita harus lakukan perbaikannya gitu. Mungkin itu aja modul yang kedua di web series bersama Telkom ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa follow Instagram saya, @DANI_laksana, bisa DM atau hubungi ke nomor saya di 0815 1768 2899. Selamat siang, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas kembali dan sampai ketemu lagi di modul saya yang ketiga. Terima kasih semuanya.
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل